Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa podcast Bithumas Polda Kalimantan Selatan. Bersama saya Dedi, dan hari ini saya dan Bithumas Polda Kalsel mengundang salah seorang narasumber. Bisa diperkenalkan mungkin Mas langsung kepada pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartanto Jano Wiharjo. Saya Babin Katimas Desa Podok, Kecamatan Alalo. Terima kasih. Perlu aku sampaikan, beliau ini panggilannya apa ya? Mas Jano? Panggilannya saya Jano, Pak. Jano. Mas Jano, mungkin selain Babin Katimas, seperti yang kami dapat informasi kan, Mas ini juga salah satu pemerhati ODGJ ya. Nah, itu di wilayah mana itu Mas? Di wilayah Desa Podok, Pak, Kecamatan Alalo. Sudah berapa lama itu Mas digeluti? Saya mulai 2018, Pak. 2018 ya, sampai sekarang. Itu sebelum jadi Babin Katimas atau sudah jadi Babin Katimas? Sebelum jadi sudah jadi Babin Katimas. Bisa diceritakan mungkin sedikit pengalaman ininya? Pemerhati ya, ODGJ tadi bagaimana nih? Pertama-tama itu laporan dari masyarakat adanya warga yang menginap ODGJ kurang diperhatikan oleh warga sekitar lah, sering bikin onar. Kita lakukan pengobatan ya. Kita bawa ke Sabang Ligung, di sana dilakukan perawatan selama 1 bulan. Setelah 1 bulan dia sudah tenang kejiwaannya, baru kita ke budi luhur lagi untuk mendapatkan keterampilan. Ibaratnya nantinya dia kembali ke masyarakat, dia diterima di masyarakat, dan apa yang keterampilan yang didapat itu dapat digunakan di sehari-hari. Mas ini kan tugas intinya kan sebagai anggota Polri ya, Babin Katimas. Nah, jadi untuk membagi waktunya sendiri bagaimana itu? Bagi waktu, kalau kita sebagai Babin Katimas itu sebetulnya harus melakukan di desa masing-masing, Pak. Ya, apabila ada kejadian ataupun ada laporan, sebetulnya Babin Katimas harus ada di desa. Ya. Jadi memang waktunya banyak di desa. Ya. Iya. Tentu ada suka dukanya nih selama menangani pasien ODGJ. Yang susahnya dulu mungkin pengalaman ini apa? Susahnya itu, kalau pengalaman saya menangani ODGJ itu yang ngamuk ya, mengamuk, dia membawa senjata tajam atau apa. Nah, itu yang risikonya kita, Pak. Kalau kita ibaratnya tidak fokus, pasti akan terjadi kepada kita, dia melukai kita. Pernah ada kejadian seperti itu juga. Tapi selama ini penanganannya Masnya sendiri atau sendiri? Dibantu sama anggota yang lain. Warga juga ada ya? Warga yang bantu kebanyakan dari aparat desa. Aparat desa. Untuk mungkin pengalaman yang enaknya? Ya. Pengalaman enaknya ada sih, kalau menangani gede gini ada enaknya sih. Pengalaman yang enaknya itu mungkin mereka lebih tahu kepada kita. Ya. Mungkin masyarakat lebih menghargai karena ada tugas khusus dari ODGJ tadi lebih dikenal di masyarakat. Nah, terus untuk tentunya kan selama menangani ODGJ ini Masnya mungkin mengeluarkan semacam finansial untuk melayani atau semacam pelayanan khusus untuk yang ODGJ tadi. Nah, itu gimana itu? Mungkin dari Masnya sendiri atau gimana? Yang jelas kan untuk obat-obatannya, untuk transportasinya gimana? Kalau untuk obat-obatan itu dari BPJS ditanggung. Kalau untuk transportasinya ya pribadi, Pak. Pribadi. Siap. Diantar langsung. Saya antar langsung. Menggunakan apa? Sepeda motor? Menggunakan sepeda motor. Sepeda motor. Ya, sepeda motor bagi. Tapi bisa sendiri atau dibantu juga sama? Sendiri, Pak. Sendiri. Langsung. Ya. Mungkin udah berapa banyak nih yang sudah ditangani? Ditangani sekitar 6 sampai 5 orang. Siap.
Itu rutin berkelanjutan atau? Berkelanjutan dan obatnya tidak boleh putus. Nggak boleh putus. Berarti sampai misalnya paling ada peningkatan kesehatannya kan? Siap. Mungkin yang dulunya dosisnya 100 diturunkan jadi 50. Iya. Selama ini kalau dilihat dari hasil sendiri gimana pelayanan dari ini penanganannya ini? Kalau saya lihat saat ini ya kemajuannya lebih banyak. Lebih banyak. Ya, orangnya lebih tenang, tidak bikin onar, lebih bermasyarakat. Tapi selama menjalani pengobatan itu pasien sendiri tetap di rumah atau dikhususkan ke rumah sakitnya? Kalau dia masih masa pengobatan, kita ke Samangliu. Ya, tapi kalau untuk ibaratnya untuk mendapatkan keterampilan, kita adukan ke Budi Luhur. Setelah dari Budi Luhur dia akan keluar nantinya di masyarakat. Berarti selama pasien istilahnya masih dalam perawatan terus koordinasi ya? Siap, rumah sakit. Iya. Untuk dari pimpinan sendiri bagaimana nih? Istilahnya dari pimpinan mungkin penilaian gimana dengan masnya? Kalau dari pimpinan ada support atau gimana? Supportnya Dukung ya? Dukung. Karena beliau mendukung kegiatan Babin semua. Siap. Untuk teman-teman sendiri mungkin namanya istilahnya ada tugas di luar kan, mungkin bagaimana ini tanggapan dari kawan-kawan sendiri? Tanggapan teman-teman bagus Pak semuanya. Bagus ya. Siap. Ada harapan nggak mungkin misalnya dari masnya ini mungkin ada yang diperlukan atau gimana? Harapannya kedepannya dari pemerintah bisa memperhatikan warga yang di pedesaan. Ya, apalagi mereka yang di pedesaan ini kan ekonominya menengah ke bawah. Tingkat depresinya orang akan tinggi di situ. Dia mohon adanya perhatian dari Dinas Kesehatan untuk melakukan check up kesehatan, bantuan BPJS yang belum punya BPJS agar mereka terbantu. Siap. Pelayanan sendiri dari rumah sakit selama ini benar? Kalau mudah benar? Kalau pihak rumah sakit dipermudah. Siap. Yang terakhir nih mungkin, tentunya kan masnya mempunyai keluarga ya. Siap. Tanggapan keluarga sendiri mungkin melihat masnya melayani DGJ selain tugas di polisi tadi gimana? Tanggapan keluarga mendukung sekali Pak, karena di faktor di sisi lain istri saya juga kesehatan. Orang kesehatan. Tugas di mana Mas? Di Sipa Medika. Siap. Jadi ya mereka mendukung, yang penting jaga kesehatan, jaga keselamatan. Ya itu tadi. Jadi intinya pelayanan masyarakat ini betul-betul didukung ya. Siap. Sehingga dari pihak pimpinan sendiri dan pihak keluarga sendiri tetap mendukung. Siap. Iya. Oke, baik pemirsa podcast Bitumas Polda Kalsel itu tadi sedikit bincang-bincang kita dengan Mas Janu tadi. Siap. Mas Janu yang kesehariannya menangani ODGJ di lingkungan wilayah Kecamatan Alu-Alu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan hari ini. Kembali lagi terima kasih Mas Janu, tetap semangat, tetap bekerja seperti biasanya. Siap. Mudah-mudahan sehat terus. Amin. Demikian podcast kita Bitumas Polda Kalsel hari ini. Jumpa lagi lain kali bersama saya wawancara Dedi dan Mas Janu tamu kita hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.